Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabar Bu Farida hari ini? Alhamdulillah, kabar saya lumayan baik, cukup baik, Bu. Bagaimana juga dengan kabar Ibu? Ya, alhamdulillah kabar saya juga baik Ibu. Baiklah Ibu, sebelum kita melakukan coaching langkah awal, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pada Ibu. Silakan, Bu. Yang pertama, saya akan berdiskusi tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada kegiatan coaching hari ini, coach dan coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian, yaitu apakah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian nanti bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan bagaimana coachee tersebut menanggapi atau merespon pertanyaan-pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa ya Bu ya, coaching hari ini harus sesuai dengan prinsip coachee, yaitu kemitraan. Kemudian prosesnya harus kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Dan pertanyaan pertama nih yang akan saya ajukan kepada Ibu, kompetensi apa yang akan dikembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Baik Ibu, berdasarkan kompetensi coaching ya Bu, maka yang ingin saya kembangkan itu adalah kehadiran penuh atau presence, juga mendengarkan aktif, serta memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee. Begitu Bu. Baik, kemudian lanjut ya Bu ya, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang diinginkan di dalam observasi ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik ya Bu, untuk lebih berkembang itu adalah kemampuan mendengarkan aktif, serta kemampuan saya juga untuk menggali potensi coachee melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Baik Bu Farida, kemudian ini ada pertanyaan terakhir nih. Indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam kegiatan coaching hari ini? Saya inginnya saya bisa menangkap kata kunci dari hal-hal yang disampaikan oleh coachee. Dari situ saya bisa mengkalibrasi dan juga bisa mengajukan pertanyaan berbobot berdasarkan kata kunci tadi kepada coachee Bu. Lalu saya juga ingin dengan adanya coaching ini, coachee bisa menemukan solusi ataupun menemukan langkah atau cara-cara dalam menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapinya Bu. Baiklah Bu Farida, demikian dulu ya untuk pra observasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya. Baik Bu, terima kasih Bu Andriani. Bu Farida, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Eni, alhamdulillah kabar saya sangat baik. Bagaimana juga kabarnya Bu? Saya sedang radang tenggorokan ini Bu, tapi mudah-mudahan cepat sembuh. Iya, mudah sehat selalu ya Bu ya. Amin. Bu Farida ada waktu hari ini? Ada Bu, saya kebetulan sedang nggak ada kegiatan. Ada apa ya Bu? Gini Bu, saya mau cerita nih unek-unek saya tentang sekolah saya hari ini. Wah boleh, saya jadi pengen tahu ini Ibu mau cerita tentang apa? Jadi begini Bu, saya tuh lagi galau. Kegiatan literasi di sekolah saya itu Bu akhir-akhir ini sedang menurun. Kemudian rapat pendidikan sekolah kami untuk khususnya bidang literasi ini juga rendah Bu. Begitu, jadi kegiatan atau literasi di sekolah Ibu Eni sedang turun dan berdampak pada merahnya rapot sekolah ya Bu ya. Nah lalu kira-kira apa nih yang ingin Ibu dapatkan atau Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini Bu? Tentunya saya tuh ingin ya ada solusi dari permasalahan saya ini terkait bagaimana caranya meningkatkan literasi di sekolah saya supaya minat baca siswa-siswa juga meningkat, dan pada akhirnya tentu yang kami harapkan adalah nilai rapot untuk bidang literasi juga bisa naik Bu. Luar biasa ya Bu Eni sampai memikirkan juga ke mutu sekolah ini ya, rapot sekolah ini kaitannya. Nah, jika kondisi sekolah Ibu dengan siswa yang aktif dalam kegiatan literasi adalah sebuah kondisi ideal nih Bu. Dan jika dinilai dengan misalnya rentang nilai 1 sampai 10, siswa Bu Eni saat ini di sekolah itu
kira-kira berada di nilai berapa menurut Bu Eni? Lalu Bu Eni sendiri maunya anak-anak idealnya lagi menurut Bu Eni itu ada di angka berapa dari rentang 1 sampai 10 tersebut, Bu? Kalau melihat kondisi sekarang ini ya Bu ya, anak-anak itu untuk literasinya sepertinya masih berada di angka 5. Kemudian kalau saya pribadi tentu ingin ada peningkatan. Setidaknya anak-anak itu bisa di angka 7 atau sampai 8. Saya ingin mereka itu kembali aktif berkunjung ke perpustakaan, walaupun hanya untuk sekedar membaca atau meminjam buku. Kemudian saya juga ingin majalah dinding di sekolah saya itu bisa aktif kembali setelah sekian lama vakum. Termasuk saya juga memikirkan ingin sekali sekolah itu bisa menerbitkan buletin. Ya tujuannya dengan buletin ini bisa jadi sarana pendidikan juga untuk warga sekolah dan juga masyarakat sekitar. Itu keinginan saya, Bu. Baik, dari yang Ibu sampaikan, jadi menurut Bu Eni, kegiatan literasi di sekolah Ibu ini dapat ditingkatkan lagi jika siswa-siswa ini aktif, salah satunya berkunjung ke perpustakaan. Juga mading yang tadinya vakum bisa aktif kembali, dan juga keinginan yang luar biasa tadi ingin menerbitkan buletin sekolah. Lalu, ini dari rencana-rencana tadi Bu, apa saja yang dapat membuat muridnya jadi rajin ke perpustakaan, lalu tadi mading bisa hidup kembali, dan pada akhirnya juga sekolah bisa menerbitkan buletin? Menurut saya ya Bu ya, anak-anak itu akan senang berkunjung ke perpustakaan apabila siswa itu memiliki ketertarikan atau rasa suka terhadap kegiatan membaca. Kemudian siswa itu juga akan senang membaca apabila ada media baca yang menarik mungkin tampilannya, atau bahkan ada media baca yang fleksibel untuk bisa dibawa kemana-mana. Itu menurut saya. Baik Bu Eni, menurut Ibu tadi siswa-siswa akan senang membaca dan berkunjung ke perpustakaan itu kalau mereka memiliki ketertarikan ya, dan ketertarikan itu bisa dengan bacaan yang menarik gitu, yang tidak membosankan dan juga fleksibel. Lalu kondisi apa yang bisa Ibu upayakan atau usaha apa yang bisa Ibu upayakan agar kondisi yang Ibu inginkan ini tadi terwujud? Saya berpikir ya Bu, saya nggak bisa bergerak sendiri. Tentu ada rekan-rekan saya yang harus juga ikut membantu program saya ini. Tentu untuk menciptakan lingkungan atau suasana perpustakaan yang nyaman itu perlu kerjasama juga dari pihak perpustakaan supaya bisa membuat desain atau tempat perpustakaan itu menjadi nyaman. Kemudian untuk mengaktifkan kembali mading sekolah juga saya perlu kerjasama juga dengan bagian kesiswaan, dengan pengurus OSIS, dengan rekan-rekan yang mengajar bahasa Indonesia gitu. Dan yang pasti yang pertama kali saya harus bisa mengkomunikasikan ini kepada kepala sekolah. Itu menurut saya Bu. Luar biasa itu ide-ide yang cemerlang ya Bu ya. Lalu nih Bu, kira-kira kapan Ibu akan mulai melaksanakan hal-hal yang Ibu rencanakan ini tadi, seperti komunikasi dengan rekan, dengan kepala sekolah juga? Kapan itu Ibu akan mulai melaksanakan supaya gagasannya segera terlaksana? Secepatnya ya Bu, supaya gagasan ini tidak menguap begitu saja gitu. Jadi saya perlu untuk mengkomunikasikan dengan kepala sekolah. Mungkin dalam minggu-minggu ini saya akan menghadap beliau. Kemudian saya juga akan menyampaikan gagasan saya ini kepada bagian kesiswaan, terutama yang membina OSIS. Saya juga akan menyampaikan usulan saya ini kepada rekan-rekan guru yang mengajar bahasa Indonesia. Kemudian untuk dalam jangka pendeknya mungkin saya juga akan meminta kepada petugas perpustakaan itu agar mereka berbenah menata ulang kondisi perpustakaan supaya menjadi lebih nyaman, menjadi anak-anak itu menarik untuk diam di situ pada saat jam istirahat, agar mereka merasa betah lah untuk datang ke perpustakaan. Jadi menciptakan suasana atau tata letak perpustakaan yang nyaman untuk anak. Seperti itu Bu. Baik Bu. Jadi Ibu akan berkolaborasi ya dengan semua pihak nih ya, karena memang ini kerja yang luar biasa, nggak bisa sendiri ya Bu ya. Baik Bu Eni, ini ide yang luar biasa dari Bu Eni. Saya tunggu cerita selanjutnya terkait dengan mengaktifkan kembali kegiatan literasi di sekolah Ibu melalui mading dan juga nanti menerbitkan buletin sekolah.
Betul sekali Bu Farida. Jadi saya akan melaksanakan gagasan saya ini dengan kekuatan kolaborasi dari teman-teman di sekolahan. Saya tidak bisa bergerak sendiri, saya perlu rekan-rekan yang memiliki visi dan misi yang sama, sehingga kegiatan literasi di sekolah saya ini bisa meningkat lagi, dan pada akhirnya kami ingin memperbaiki nilai untuk rapot pendidikan kami, khususnya dalam bidang literasi. Mungkin seperti itu Bu Farida. Baik Bu Eni, nanti kita ketemuan lagi ya. Saya ingin mendengar nih sudah terlaksana apa belum, terus bagaimana hasilnya gitu dari gagasan-gagasan yang Ibu utarakan tadi. Siap Bu. Baik. Nanti saya akan hubungi Ibu untuk bercakap-cakap lagi untuk lebih lanjut. Baik Bu Eni, kita cukupkan dulu sampai di sini ya hari ini ya Bu Eni ya. Sampai ketemu lagi di obrolan berikutnya. Terima kasih Bu Farida ya atas waktunya. Sama-sama Bu Eni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Farida, tadi kegiatan coachingnya sudah Ibu laksanakan dengan Ibu ini berjalan lancar. Bagaimana perasaan Bu Farida? Alhamdulillah coachingnya sudah terlaksana ya Bu ya. Mudah-mudahan tadi sesuai sudah dengan apa yang saya rencanakan. Ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pada sesi penutup nih Bu ya. Nah, yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang sudah kita sepakati di awal tadi? Baik Bu, menurut saya ketika melaksanakan coaching tadi saya sudah melakukan coaching dengan mengikuti alur tirta ya Bu ya. Saya sudah menanyakan tujuan dari coaching, ingin ngobrol sama saya. Terus saya juga mengidentifikasi masalahnya apa tadi. Terus saya juga sudah menanyakan rencana apa untuk mengatasi persoalan tadi. Dan juga di akhir juga saya menanyakan rencana tindak lanjut atau tanggung jawab kapan mau melaksanakan rencananya tadi Bu, begitu. Bagus kegiatan tadi. Kemudian saya juga akan memberikan beberapa catatan nih kepada Ibu. Yang pertama, tadi coaching antara Ibu Farida dengan Ibu Eni sudah berjalan baik sesuai dengan alur kita. Kemudian Ibu Farida juga sudah berupaya melakukan dan menggali potensi yang ada pada Ibu Eni, sehingga Bu Eni bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi beliau. Kemudian yang penting lagi tadi Ibu sudah memberikan umpan balik dengan memberikan pertanyaan kapan nih akan dilakukan kembali, dan akan saya tunggu di ceritanya gitu ya. Jadi sebelum pertanyaan ini saya tutup, satu lagi nih saya ingin tahu kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan? Menurut saya selama coaching tadi saya memang sudah mengikuti alur tirta, tetapi menurut saya masih ada yang kurang dari kompetensi saya, yaitu kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan berbobot terhadap coaching Bu, sehingga menurut saya belum maksimal saya menggali potensi coaching melalui pertanyaan yang saya ajukan kepadanya. Begitu Bu. Baik, ya demikian tadi Bu ya. Semoga nanti kita ke depannya dapat melakukan coaching dengan lebih baik. Kemudian Ibu bisa meningkatkan kompetensi yang Ibu harapkan. Saya tunggu nih nanti kegiatan atau cerita dari Bu Farida untuk coaching dengan teman-teman yang lain. Baik, terima kasih banyak Bu Andriani. Iya, sama-sama Ibu sudah memberikan kesempatan saya untuk bersama Ibu melakukan kegiatan seperti pada hari ini. Terima kasih kembali Bu Farida. Sama-sama, Silakan, Ibu. selamat bertugas. Terima kasih.